Selamat pagi, Shalom, Haleluya, Sugeng Warso Enggal. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Biarlah di tahun yang baru ini lebih semangat lagi untuk kita mencari Dia, semakin dekat kepada Dia. Dia adalah Allah Immanuel dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita nantikan jamahan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Yesus. Waktumu selalu yang terbaik untuk kami, Yesus. Engkau Tuhan sandaran kami, dan Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Hanya Engkau, Yesus. Haleluya. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap kepadamu, Yesus. Sebab Engkau Allah yang kuasa. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, hanya Engkau, Yesus. Kami berseru kepadamu, Yesus. Kami berharap hanya kepadamu, Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Angkat hatimu, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Yesus, Yesus.
satu-satunya yang kami percaya. Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kalau saat ini Tuhan, di hari pertama kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru 2023. Bukan karena gagah dan kuat kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan. Untuk itu kami datang mengucap syukur kepadamu. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengar nasihat-Mu. Kami mau mendengar komando-Mu Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, supaya kami tidak tersesat di jalan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu senantiasa menuntun, menolong kami, untuk kami terus berjalan mengikuti jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman bagi kami. Biarlah otoritas dan wibawa dari Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kasih siapaan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Pak Kustriadi. Selamat pagi semua, saudaraku, keluargaku semua, shalom. Yang onsite dan juga yang online, puji Tuhan. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2023, puji Tuhan. Tambah tahun, yang kecil tambah besar, yang udah besar, gimana tambah kecil? Ya, umurnya kurang lagi kan? Kurang 1 tahun. Kira-kira kan gitu. Dan itu terus dari waktu ke waktu. Berarti kalau yang kecil tambah besar, yang udah ya berumur tambah umur, sebetulnya tidak. Kurang. Artinya kurang berarti kita semua sudah semakin dekat dengan sasaran tujuan perjalanan hidup orang beriman. Kemana? Tolong sebutkan. Ya, surga. Nah ini yang tidak boleh dilupakan. Dan itu harus menjadi tujuan utama kekristenan. Supaya kita tidak salah. Bahwa Kristen, jadi Kristen itu untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, itu semakin melebar, akhirnya yang terjadi kita bias di dalam iman kekristenan kita. Tidak ngerti sasarannya. Ya, kalau kaitannya dengan bagaimana kehidupan di dalam dunia ini, saya yakin. Pasti ada pemeliharaan khusus dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tahun ini sudah kita lalui, kita bersyukur semua. Ya, segala puji hormat bagi Allah kita. Yang dengan tekun setianya Dia menuntun, membimbing, menolong, menyertai kita, bahkan mengangkat kita. Ketika kita jatuh, ketika kita melemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita kurang setia. Tuhan Yesus sangat dan selalu setia buat kita. Nah ini yang membuat setiap kekristenan itu menyadari. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah menyampaikan tadi malam bagi saudara yang tergabung di dalam ibadah akhir tahun, ya di jam 7 sampai jam 8:30. Saya sampaikan dari ayat yang pagi hari, di situ Tuhan menginspirasi saya untuk menyampaikan kepada seluruh keluarga besar saya dimanapun Anda berada. Baik yang bisa dimungkinkan hadir secara ya onsite ataupun yang masih terpisah jarak dan mesti online. Tahun depan ini yang sekarang disebutnya hari ini, karena kita ada di hari pertama ya, adalah tahun yang menurut berbagai macam tafsir itu terjadi macam-macam. Ya, dan kita tidak mau pusing dengan itu. Prediksi ini, prediksi itu. Sekarang kita mau lebih concern
apa yang seharusnya kita kerjakan. Saya ingin membaca bersama dengan saudara ayat Alkitab 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Baca bareng dengan saya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini akan kita gumuli bersama ayat ini. Saya ambil satu-satu untuk memahami bahwa Tuhan memberikan alat bantu di dalam kita memasuki tahun yang saya namakan tahun perlombaan. Perlombaan untuk kita pasti menang. Jadi ini enggak ada jalan balik. Kita buka ayat juga di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. 1 Korintus 13 ini alat bantu untuk kita bisa pasti meraih. Jadi saya tidak mau bicara pasif ya, negatif, silakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 12 ini ayat 1 dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa hukumnya dikatakan di sini? Wajib. Tapi wajib itu kata lain apa? Harus. Jadi tidak bisa ditawar. Maka saya senang ketika ada keluarga besarku di mana. Pak, kami hidup ini kok disoroti. Saya bilang, ya itu yang betul. Kenapa kalau orang lain melakukan yang begini, begitu, rasanya kayak dianggap sepi. Tapi ketika kami ini keliru sedikit itu, wah jadi bahan pergunjingan. Saya bilang, itu bagus. Tuhan menempatkan kita banyak apa tadi dikatakan saksi. Nah saksi ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan bukan saksi istilahnya adecat ya. Saksi yang meringankan tetapi saksi yang memberikan dorongan semangat buat kita. Sebab kalau meringankan itu kadang-kadang bisa tidak objektif, bisa subjektif. Alasan, dasar, rumusan, dalil yang disampaikan itu bisa kadang-kadang keluar. Saya sedikit memberikan perhatian ketika pakar hukum itu menyampaikan bahwa kenapa orang yang ada di yudikatif itu dari hakim, jaksa, lawyer itu mempelajari hukum yang sama. Tetapi kenapa nanti kemudian munculnya itu bisa berbeda-beda tafsir. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nanti jadi penasihat hukum, ya mestinya memberikan arahan agar semua proses itu bisa menjadi satu ungkapan kebenaran yang objektif itu. Tetapi ya mau tidak mau, harapan dari yang didampingi ini terutama terdakwa begitu, usaha supaya gimana caranya diringankan, gimana caranya supaya bisa mendapat pembebasan mutlak seperti kemarin ada berita ya, saya sempat pas lewat saja lihat artis yang udah 3 bulan ditahan ya, kemudian mendapat putusan bebas murni, wah dia nangis, ya dia terisak, barangkali haru begitu ya. Nah itu artis yang satu itu memang demen ngomong ya. Jadi kadang-kadang ya harus kesandung masalah. Itu pelajaran buat kita, dikit aja lah ngomong, lebih baik yang penting
Tapi tidak salah, guyon itu ya oke, saya juga senang guyon, ya kan? Tetapi sebisa mungkin hal-hal yang khusus, kata kalimat itu jadi berkat. Itu harapannya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu bisa kadang-kadang beda tadi prinsipnya? Yaitulah yang terjadi faktanya di dalam dunia ini, saudara-saudara. Nah, kembali kita kalau, Pak, kok kita ini seringkali dapat sorotan tadi bagus. Karena memang Tuhan ingin membangun sebuah komunitas. Yang dinamakan gereja itu adalah orang-orang, saya harap masih ingat, yang dipanggil keluar dari gelap, halo, terus? Iya, masuk ke dalam terang Tuhan. Namanya terang. Kita mendambakan hidup itu terus di dalam terang. Mungkin enggak Pak salah? Mungkin. Tetapi kalau salah cepat di dalam terang Tuhan itu membawa kita bebenah. Siapa orang yang enggak pernah keliru? Siapa orang yang enggak pernah salah? Siapa orang yang tidak pernah barangkali kepleset kulit pisang di dalam dunia ini? Tetapi yang Tuhan minta supaya apa? Kita bebenah. Cepat bangun, cepat bangkit. Maka di dalam lomba kehidupan, di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, maka didapati saya dan saudara pasti menang. Ucapkan bareng dengan saya, apa? Pasti menang. Semua yang di online katakan bersama dengan kami yang onsite, 1, 2, 3, apa? Pasti menang. Jadi moga-moga. Ya, gimana Pak? Syaratnya pasti menang. Tuhan memberi alat bantu. Alat bantunya adalah ini yang paling penting dikatakan Paulus, iman, apa? Harap, pengharapan dan kasih. Nah, ini saya pecah untuk kita sama-sama menerima wahyu Tuhan, pencerahan ilahi hari ini dan besok sore 6:30, kemudian Selasa 6:30 malam onsite di gereja. Saya sudah menyerukan jika dimungkinkan saudara bisa tukar sip kerja dengan kawan dan lain sebagainya. Kalau tidak dimungkinkan untuk cuti umpamanya. Pak Ishak masih dimungkinkan Pak untuk mengajukan cuti Pak? Cuti panjang ya Pak ya. Menikmati kebahagiaan. Iya puji Tuhan lulus. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan masih banyak saudara yang mesti mengatur ini. Silakan. 6:30 sampai jam 8 lah, lebih sedikit gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk kita terus mempersiapkan diri. KKR itu apa? Kebaktian, kesiapan rohani. Yang penting siap. Lomba apa saja, kompetisi apa saja, yang penting siap. Kayak ini contohnya cucu saya anak-anak dari Pak David Safril, Mbak Mary Dua-duanya sudah termotivasi untuk terus berkompetisi sesuai dengan bidang olahraga yang disukai. Waktu masih di kolam begini, di foto, di video. Pak ini yang warna itu mungkin kaosnya itu si anak saya. Saya bilang, oh iya cucu saya Kiranya Tuhan menaungi. Nah mungkin masih banyak lagi. Ada yang kompetisi dalam bidang sains. Ya kan? Macam-macam. Saudaraku, bagaimana untuk meraih kemenangan? Apalagi kalau pasti menang. Loh kok ini terlalu takabur Pak kalau pasti menang dalam perlombaan kehidupan ini. Lah firman Tuhan yang mengatakan kok. Kemenangan kita dari berangkat kemampuan yang terbatas ditambahi dengan kuasa kemenangan siapa yang sudah bangkit dari kematian? Sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemenangannya menjadi bagian saya, menjadi bagiannya Pak Ruben, menjadi bagiannya Pak Bagus, menjadi bagiannya bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, itu dimungkinkan. Maka dimungkinkan ini saya tawar, harus. Menang itu melewati semua tantangan.
Puncak kemenangan adalah masuk, tolong. Kalau saya nuding ke atas mana? Masuk surga. Jadi pergumulan yang harus kita lalui dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun adalah untuk mencapai top klimaks kemenangan, yaitu panggilan hadiah sorgawi. Itu sekali lagi untuk lain-lain. Itu Tuhan, Dia berkompeten untuk memelihara saya dan saudara. Kerja yang baik, yang benar, apalagi usia muda-muda ini ya, Timothy ya, semua bagus, Lydia, semua yang ini. Anak-anakku, cucu-cucuku semua ini yang muda-muda. Kerja keras, disiplin, jujur. Pasti ada berkat Tuhan lebih. Ada rezeki lebih dari Tuhan. Sampai tua sama. Apalagi yang tua-tua ini sudah semakin dekat sorga. Ya, jangan tidak jujur. Kok jujur? ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Jangan pakai konsep, ya, lunsur tidak dijamin. Ya Pak Kusriyadi ya, yang betul dijamin tidak lunsur. Tapi kalau sudah pakai 4 kulipat, lunsur tidak dijamin. Gara-gara fulus. Ya, itu sudah masuk istilah serapan ya. Siapa yang tidak tahu istilah fulus? Sama dengan apa? Pujian hepeng. Ya, konsep dunia berkata, tidak ada duit celaka. Bahasa Jermannya, nangadong hepeng. Ya, ketemu begu. Saudara-saudara, kalau bahasa Maduranya meyuzian. Betul ya, Bu Ruben ya. Apa di sini yang ahli? Ada anakku mana Lisa, itu sastra ya Mandarin itu. Kayak ini, mungkin ada anakku lagi istrinya Yanto ini ya, Meling Rebecca. Ya, berkompeten di Universitas Petra. Saya tanya, apa basicmu? Sastra ya Mandarin. Wah, aku banget gitu ya. Begitu ketemu gitu, saudaraku ini kasih Tuhan. Walaupun tahu sepotong, apa Pak enggak duit-duit meyujian. Ini ya, enggak enak kan gitu kan. Maka dipikir uang itu segalanya. Enggak. Hidup ini Tuhan yang pasti ngatur, pokok kerja aja yang bagus. Ya jangan takut susah. Ini apalagi yang merintis-merintis kehidupan ini. Kalau istilahnya empek saya bilang ya buk takut soro. Itu, buk takut soro. Buk itu kata ganti nggak usah, jangan ya. Buk ya, saudara-saudaraku. Buk takut soro. Yang penting mangan sadai. Nek gelem monggo. Silakan, ayo makan. Buk sungkan-sungkan, makan seadai. Ya, itu. Lah saya ini kan bergaul saya dengan keberbahagiaan saudaraku, jadi asik saja, seneng gitu. Makanya kalau saya mau tinggal di Tarutung sana 2 bulan aja, udah kesini lupa bahasa Jawa saudaraku. Ya Sumatera Utara, ya betul ya Lucy ya. Wah, gimana pula kau ini? Nah, kalau saya ngomong kayak gitu, udah ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya ada di Manado itu 2 bulan, pokok dimakani bubur Manado terus, mencret. Ya, saudara-saudara kan nggak biasa kan, nah, mesti harus penyesuaian kan gitu. Tapi saya doyan itu bubur Manado itu enak ya, bubur campur sayur macam-macam, ada sambelnya ikan asin, lah mesti nelen anu dah. Nah ya, nah, itu udah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan itu semua tapi tujuannya. Tujuannya dengan Tuhan memberikan 3 macam alat bantu. Yang pertama adalah iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga apakah? Kasih. Itu untuk melengkapi kita. Di mana dasar utama orang bisa ya berkemenangan kalau nempel sama sumbernya kemenangan. Tolong, sumber kemenangan siapa? Tuhan Yesus. Nah untuk nempel itu apa? Ya mesti pakai iman.
maka iman dianugerahkan kepada kita. Ya, saudara-saudara, Pak, iman itu apa sama Pak dengan pemikiran umum? Kata ganti percaya, pokoknya ada Tuhan itu kami beriman. Ya, saya mau katakan, manusia itu udah punya iman. Bagaimana manusia itu bisa punya iman? Karena dikasih roh Tuhan. Dikasih roh Tuhan. Iman itu datangnya bersamaan itu dengan roh. Yang dihembuskan itu. Kalau andai kata manusia tidak dihembusi roh Tuhan, roh Allah, tidak akan punya iman. Makanya hewan itu, walaupun pinter, cerdas, dia tidak pernah beriman. Nah itu membuktikan bahwa hewan binatang tidak pernah dikasih roh. Hanya dikasih nyawa hidup. Nah nyawa hidup itu tidak sama dengan roh yang dihembuskan Allah. Anjing ini kan pinter-pinter ini. Dia cukup makan saja. Catering loh itu. Ya mesti catering. Ya, gimana? Pagi, sore gitu. Makan 2 kali. So, kalau 3 kali tambah gendut. Kayak yang punya. Ya kan repot nanti. Jadi saudaraku dikasih Tuhan kasih makan 2 kali. Gak pernah protes dia. Unjuk rasa. Kasih kepala ayam G, kasih hati ayam G. Kalau lepas dia masuk ke gereja sini. Tola, tole gitu dok. Semua nyanyi, diem aja dia. Dan sekian tahun tinggal di gereja, enggak pernah dia bilang sama saya, Bapak Gembala, ya anjing, minta baptis Bapak Gembala. Oh baik, baik. Khusus untuk baptis kamu saya wakilkan kepada Diaken Indra gitu. Ya, enggak pernah. Gak ada iman. Kenapa manusia beriman? Karena ada roh. Nah ketika roh Allah itu pergi akibat dosa, maka manusia kemudian ya kehilangan relasi dengan Sang Pencipta. Tapi kemampuan untuk pingin percaya kepada hal yang ilahi itu masih ada sisanya. Makanya kemudian manusia berusaha untuk meraba-raba. Bahkan menciptakan Allah bagi dirinya. Jadi Allah itu banyak. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan kita. Tetapi ada orang yang menciptakan Allah-Allahnya bagi mereka. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita diciptakan Allah. Kenapa kemudian manusia menciptakan Allah bagi dirinya? Karena ada keinginan, ada kerinduan, ya, untuk membangun relasi hubungan dengan yang ilahi. Nah, muncul kemudian berbagai macam agama di dalam dunia ini. Pak, termasuk agama Kristen, Pak? Enggak. Agama Kristen bukan buatan manusia dan juga bukan buatan Tuhan Yesus. Nangkap ya? Karena di Alkitab tidak pernah ada kalimat yang Yesus katakan, aku datang untuk membawa agama apa? Kristen. Tidak. Ya, kekristenan disebut jadi agama Kristen itu karena orang-orang yang ada di sekitar para pengikut Yesus itu membuat sebutan. Itu loh orang-orang Kristen. Kemudian menjadi satu label, mereka ini beragama Kristen. Tapi Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Di mana sering orang tanya kepada saya, Pak, banyak agama itu kelihatan baik semua. Sampai buat kami bingung ya Pak ya. Gitu. Nah saya bilang Tuhan itu tidak pernah bikin agama dan Tuhan tidak pernah ingin membingungkan siapapun. Kapan itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika manusia ditinggalkan roh Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang melingkupi waktu manusia dibuat itu sudah bangun hidup. Dia tutup dengan pakaian sinar kemuliaan itu. Yang membuat manusia tidak tahu bahwa dirinya telanjang karena ditutup
kehangatan kemuliaan Allah, begitu manusia tidak mengindahkan firman. Hati-hati makanya ya, hati-hati. Tuhan ngajar saya dan ngajar saudara untuk apa? Tetap respek kepada firman. Kita dengar firman. Kalau sudah tidak dengar firman, berbagai macam suara di dunia ini masuk di telinga sampai ke dalam kedalaman hati kita, dan itu akan jadi masalah. Kita mulai mengikuti konsep falsafah dunia, mengikuti berbagai macam aturan yang dibuat ya oleh kuasa-kuasa lain yang ingin menyeret kita tambah jauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya hati-hati. Begitu manusia tidak mendengar firman, dia mendengar suara iblis, si pendusta, si pembohong itu. Manusia akhirnya apa yang terjadi? Sengsara, kehilangan roh Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan harkat di dalam dirinya. Tetapi ada rasa haus, sisa iman yang ada di dalam roh yang Allah berikan tadi, itu masih nempel. Kayak kipas angin itu. Ya, muter, terus saudara cabut stikernya dari stop kontak. Masih muter tidak? Masih, untuk berapa saat masih muter. Sisa energi, ya, sisa power tadi masih ada. Ya, kekuatan putaran itu masih. Tapi tidak tahan lama tentunya. Pada waktunya dia mati. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan. Maka Yesus datang Natal. Kemarin kita peringati kan? Untuk apa? Membawa kita dipulihkan. Kita menerima lagi roh Allah. Coba baca Roma pasal 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau kita nerima roh perbudakan, roh gelap, ya, supaya nasimu mateng, kasih ini, syaratnya ini, syarat itu. Supaya warungmu laris, mesti kasih ini, kasih itu. Ya kan? Supaya kamu tidak kena sial, kalau persis hari lahirmu mesti bikin ini, bikin itu. Dan seterusnya. Itu roh perbudakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Macam-macam aturan dibuat. Jangan nyapu-nyapu malam-malam. Apa itu? Biar bersih. Kalau nyapunya siang, malam gak kelihatan. Jangan duduk di bantal. Apa lagi? Artinya apa itu jangan duduk di bantal? Ya gak sopan. Bantal itu kalau dulu tempatnya kepala. Beda sekarang, zaman modern. Bokong juga dibantali. Jadi ngentuti bantal, gak apa-apa. Wong memang itu bantal, ya kan? Itu di kafe-kafe kebun kayak gitu, ya kan? Itu kasih bantal-bantal. Duduklah di situ gitu. Itu bukan cuma duduk. Plus itu tadi. Apa Pak Joko? Ya ngentut. Nah, tetapi itu jadi aturan, jangan begini, jangan begitu. Jadi katakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, baca bareng, anak Allah. Oleh roh itu, kita baca, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itu balik. Saya dan saudara ada Roh Kudus. Dulu enggak. Roh demit, roh setan, macam-macam. Waktu kita masih dalam dosa. Ya Pak Robert ya. Sekarang dalam Pak Robert ya ada Roh Kudus. Terus gairah senang saat mimpin pujian. Nah, senang waktu saya hadir pendeta-pendeta Pak Robert mimpin pujian ya. Nah ini kalau enggak Roh Kudus, Roh Allah gitu. Enggak melakukan itu cuma hanya tata krama agama, religion. Tetapi kalau semua di sini termasuk yang nyanyi tadi bagus sekali ya. Di video semua keluargaku dengan talentanya masih menyanyi. Kenapa? Syukur kayak saudara semua. Ya kalau sudah bareng kayak gini ini ada yang suaranya suara emas, suara perak seperti burung
kakak tua, ada yang burung gagak. Dipadukan dari hati, mengucap syukur. Nah ini terjadi kenapa? Karena di dalammu ada roh Allah. Dan karena roh Allah di dalammu, di dalamku, maka kita itu beriman. Jadi iman itu ureanya begitu, definisinya percaya. Gitu. Ya, percaya Tuhan itu, tapi besok percaya ya kol buntak, percaya uang pintar. Yang penting kita kan usaha Pak, tapi kan Tuhan yang memberi. Gak bisa begitu. Kalau engkau tidak minta ke Tuhan, bukan Tuhan yang kasih. Kalau engkau tidak merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, meminta sesuatu, bukan Tuhan yang kasih. Ingat, saudaraku ini dikasih Tuhan. Ini kita sedang dalam perjuangan, dalam lomba kehidupan. Untuk dimungkinkan menang, yang pertama syaratnya adalah kita menggunakan kelengkapan yang Tuhan berikan, alat bantunya. Yang pertama adalah apa tadi? Iman. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dikatakan 10 ayat yang ke-17, saudara-saudara. Baca bareng pendek ayatnya ini. Yuk, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Haleluya. Iman saya dan saudara akan semakin timbul, muncul, nyata. Caranya gimana? Dengar firman Kristus. Makanya para pemberita firman di sini, pertama saya, kemudian semua asisten saya, para rohaniwan full timer, dan semua juga yang turut bekerja dalam ladang Tuhan, tim pelayan. Sampaikan firman Kristus. Bukan firman, ya firmanan, bukan firman, ya barangkali sensasional. Ya saya kan menyampaikan apa? Ikut Tuhan tujuannya apa? Sorga. Lah terus toko laris gimana Pak? Jenjang karir itu melonjak gimana? Itu cuman bonus kecil. Kalau kita disiplin, kita bisa bertanggung jawab. Kita bisa mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya ada banyak yang diangkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau belum apa-apa aja sudah mendasari, memfondasikan diri dalam bidang kerja, dunia kerja. Tidak beres, ya saudaraku. Gak berintegritas begitu, itu saya guyorannya kerja durung apa-apa, ya toh, baru berapa saat kasbon didulukan. Saudara-saudara, ya kayaknya itu biasa-biasa saja itu. Tetapi kan sebetulnya orang tuh kalau kerja itu kan yang membuat semangat nanti habis bulan aku akan terima gaji. Ketika dia merasa bahwa nanti yang akan kuterima tidak utuh lagi, kira-kira semangatnya sama atau tidak? Tidak akan sama. Ketika tidak ada semangat sungguh-sungguh, ya, kans untuk maju, memperoleh kepercayaan lebih dari yang sudah-sudah, ya, semakin kecil. Pimpinan, atasan, apalagi bidang SDM yang menangani itu, wah ini gak beres. Ini sudah sebetulnya dicanangkan, dipersiapkan, dipromosikan begitu. Tetapi melihat, lah kok kayak gini gimana? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang kerja sendiri aja. Wah itu bagus. Bangunlah kerja sendiri itu. Aku pelayan tapi aku juga ya owner. Aku juga pimpinan. Disiplinnya lebih. Ya orang yang begitu tidak mustahil Tuhan akan memberikan keberhasilan lebih. Yang setuju katakan amin. Nah ini saya sampaikan itu kesejajaran dengan hal yang umum. Tetapi ada perbedaannya. Bapa itu menyediakan bagi kamu dengan segenap hati sorgawi. Kalau umpamanya Pak kami sudah sungguh-sungguh sudah berjuang Pak. Ya, kok keadaannya kok stagnan seperti ini Pak?
Oke, kami belum punya tabungan banyak. Ya, sampai usia segini Pak. Iya. Anak-anakmu sekolah? Iya. Bayar duit? Iya. Ada yang kuliah Pak? Oh bagus. Bayar uang? Ya. Lah apa itu bukan investasi? Apa itu bukan hasil yang sudah Tuhan juga berikan kepada saudara dan keluarga? Makanya ketika ada orang, Pak saya itu jadi orang tua gimana dalam pergumulan Pak. Masalahnya saya sudah seusia begini belum bisa menyiapkan warisan buat anak-anak. Apa protes anakmu? Enggak juga sih. Kalau sampai anak protes, depkan saya di sini. Pak Samen berjuang setengah mati bersama ibu, bagaimana membiayai anak sekolah, kuliah, sampai sarjana-sarjana. Bukankah ini ilmu yang harusnya memberikan bekal kepada anak-anak untuk berjuang juga mencapai apa yang menjadi kerinduan cita-citanya. Itu harusnya begitu. Ya syukur-syukur kalau diberi kepercayaan. Ya, makanya saya bilang sama orang tua bijaksana. Sebisa mungkin kita tetap berpikir sampai usia tua kita, sampai nanti kita tutup mata. Sekiranya kita masih produktif. Tentu dalam artian yang berbeda. Dengan produktif, usia kerja, menghasilkan. Bukan. Minimal kalau saya berpikir. Makanya ya kecil-kecil saya ikut asuransi kesehatan. Bukan pengen sakit, bukan. Ya, waktu belum ada BPJS kan waktu itu. Saya tempuh itu. Saya sisihkan. Oh anak-anak udah gede-gede. Kalau yang anaknya kecil-kecil yang dipikirkan apa? Ada surplus, sisihkan asuransi pendidikan anak. Jangan noleh kiri, noleh kanan. Sponsor masih banyak umpamanya. Jangan. Tuhan bisa pakai sponsor-sponsor ini. Tetapi atas kehendaknya dan bukan atas kehendakku. Itu akan menjadi pribadi yang hebat. Orang yang dengar firman imannya tumbuh, semangat hidupnya luar biasa. Saya yakin Allah paling demen menyaksikan dan ingin memberkati orang-orang yang begitu. Kalau orang udah sandarannya manusia, hati-hati. Ya, kecewa kalau mungkin harapannya untuk minta tolong, gak mendapat jawaban. Kecewa. Lupa, gak kayak dulu. Ya, sekarang berubah. Nah, jangan. Justru ketika kita berharap tangan manusia menolong, tapi mereka tidak mau menolong. Arahkan hatimu dengan imanmu, sandar kepada Tuhan. Pasti dalam lomba kehidupan engkau dan aku pasti menang, mencapai segala sesuatu, melewati segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Begitu. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman kamu tidak bergantung kepada apa? Hikmat manusia, tetapi kepada apa? Tolong. Kekuatan Allah. Wah, Allah itu hebat. Saya buktikan loh. Saya memulai kerja 40 tahun lalu. Dalam posisi saya sebagai pendeta yang masih muda sekali, masih banyak harus belajar. Masuk dalam sistem yang sifatnya otonomi. Tidak mendapat suplai, ya selere dari sebuah organisasi gereja. Yang saya masih ingat saya waktu tergabung dalam sebuah organisasi tertentu yang masih seperti kekeluargaan yang sedemikian. 1 tahun Natal dapat baju hem 1, kain celana, bakal celana 1. Dan sempat berapa kali kain celana dari Natal yang lalu sampai sekarang masih tetap jadi kain celana. Oleh karena apa? Tidak ada ongkos. Masih diutamakan untuk kami operasional hidup. Jalan bareng sama mendiang ya Bu Agustin Hendri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi satu penguatan buat saya. Sepanjang perjalanan tidak ada pernah menuntut ya berkeluh kesah. Dan ini saya omong bukan sekarang setelah beliau tidak ada hampir 3 tahun. Bukan. Tapi waktu beliau bersama-sama, saya pasti ingat semua kan. Sehingga guyonannya sekarang kalau ada kesempatan dikasih rezeki lebih yang dibolehkan untuk kami menggunakan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ajak kadang jalan ke toko.
ke mall, jalan-jalan, kemudian saya ajak tunjuk, coba lihatan mana yang kamu pengen, itu yang bermerek mahal-mahal, pokok dudi ngono tok ae. Ya, duding nggak bayar saudaraku. Ya, duding itu nggak bayar. Ya, tapi ya bersyukur dalam perjalanannya hari-hari, waktu ke waktu. Tuhan memenuhi kebutuhan, Tuhan campur tangan. Saya bisa melihat di situ, tidak ada yang bisa kami sandari. Kecuali, tolong kekuatan siapa? Ayo tadi. Kekuatan Allah. Itulah iman. Kita bisa ngomong, beriman, nggak lu nyanyi, wah luar biasa. Menggetarkan plafon dan tanah sekalipun. Tetapi hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, di dalam keraguan-raguan, di dalam ketidakjelasan, bahkan dalam bidang kerja, mau memakai cara-cara dunia yang sangat-sangat membuat sedih hati Tuhan. Dan sungguh hal seperti ini, Tuhan tidak kehendaki. Semakin susah kita. Nanti bisa-bisa seperti yang sudah saya sampaikan, tafsir atau hasil riset dari Semeru Institute bahwa 40% keturunan orang miskin itu akan tetap miskin. Pak, bisa enggak Pak menghadapi ini, melewati ini, melawan ya prediksi? Oh bisa, bisa. Makanya saya sampaikan. Ya. Saya beritakan, para pelayan Tuhan itu sampaikan firman iman seperti di dalam Roma pasal 10 ayat 8. Coba kita buka itu lagi. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Puji Tuhan, itulah firman iman yang kami beritakan. Katakan amin semua. Saudara yang dikasih Yesus ini yang harus disampaikan oleh semua. Kawan-kawan pemberita renungan firman Allah. Makanya kalau disambati istri suami tetap teguh. Mana mas kok gini keadaannya? Dek, kita sembahyang, kita doa, kita usaha ya sungguh-sungguh. Anak-anak banyak permintaan ini, itu, macam-macam. Ngomong yang baik buat mereka. Doakan ya, kita doa. Papa kerja, mama kerja, bapak ibu kerja. Kamu juga jadi anak yang rajin, yang semangat, yang bergairah. Ya mungkin kalau bukan dari kami yang membelikan, menyediakan, tidak mustahil. Kelak kamu akan mencapai apa yang menjadi keinginanmu yang tidak melawan Tuhan. Akan Tuhan kabulkan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Jawaban menolak tetapi berupa doa. Ya. Jangan cok minta sing aneh-aneh. Mbok sadar diri. Kau niku anake sopo? Sapi. Loh. Kalau ditanya anake sopo? Anake sapi, lo kan repot nanti. Yang tersinggung orang tuanya kan. Wong yang tanya tadi orang tuanya, anak sopo koniku. Terus anak pinter, anak sapi bu. Tuh jadi bu anggap aku sapi. Ya enggak. Kayak apa? Lembu, lo podo ae. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan jangan. Kita ini orang miskin, kita ini orang gak punya, kita ini orang melarat, kita ini sepanjang umur hidup bodoh. Jangan ngomong begitu, itu menyumpahi diri sendiri, itu mengutuki. Tapi engkau yang diberi kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan anak, tidak berarti engkau lost, tanpa kontrol. Salah. Semua terukur. Ya, itu konsep prinsip saya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan saya mengucap syukur dapat mengantarkan anak-anak kami di dalam kedewasaannya sampai saat ini. Untuk mereka mengabdi kepada Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, kerja keras ya, sungguh-sungguh serius di dalam mengerjakan semua. Itu style saya cara mendidik. Keras Pak, kadang waktu tetapi terukur. Ya, saya heran kalau ada orang tua ya yang anaknya masih batita saja sudah tidak mampu mengendalikan, apalagi ketika anak itu sudah mulai tumbuh beranjak besar.
Contoh sederhana waktu di sepeda motor. Minta berdiri-berdiri, suruh pelan-pelan, baik-baik, lembut duduk, nak bahaya, kelilipan kamu nanti. Enggak Bu, enggak Pak. Itu. Sekali lagi kasih gitu. Kalau saya berkali-kali rotot dipenek kayak sirai. Longgo. Ya. Enggak. Ya gak usah ikut. Ikut. Orang bareng nakal. Orang bareng rewel. Orang bareng KCC. Apa itu sing puri? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman iman ini ya saudaraku, yang membuat setiap saya dan saudara akan diberikan kesempatan untuk mengalami hal-hal yang Tuhan sediakan. Makanya saya kapan hari ngobrol dengan Pak Didi ini. Ya, dalam banyak hal saya tidak bisa uraikan tentu di sini. Saya di dalam membangun konsep pengabdian beriman kepada Tuhan, saya katakan, bahkan saya ingin membalik hal-hal yang umumnya begini. Oh, kalau bisa, enggak harus begini. Ada sesuatu yang lain, lebih di atas rata-rata. Ya, tetapi juga kita ukur. Semua juga kita ukur, kita tidak boleh terus sembrono, konyol begitu juga. Enggak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saya mengimani di dalam banyak hal. Saya kemarin dulu lewat, ya kebetulan dengan saya, Eski dan keluarganya kami sama-sama itu ke Giri Hill, ya arah Giri Asri itu Pak ya. Naik, walah di situ mendung-mendung, tidak kalah dengan Tretes Batu, betul. Seorang kafe bagus-bagus. Betul ya Pak Isa? Suka jalan-jalan situ? Kadang-kadang Pak gitu ya, kira-kira jawabnya ngono. Kalau enggak mungkin kan itu kan. Nah itu, kita lihat dari atas bawah Danau Pegat. Gak enak ya Danau Pegat, Telogo. Nah itu. Terus kemudian nembus turun, saya bilang. Kebetulan anak saya tidak tahu. Ini jalan kalau nembus, si Christine pernah cerita dulu. Kemudian saya coba lewat sekali, keluarnya di pom bensin sana. Nah saya jadi ingat, saya orang pendeta ya, dalam perjalanan begitu itu selalu Tuhan tolong selamatkan umatmu, ya sejahterakan umatmu. Itu setiap langkah, tidak perlu turun pakai matok-matok gitu Pak Didik ya. Tapi saya mohon Tuhan berkati, ya Tuhan keselamatan akan bebas dari kuasa gelap dan lain sebagainya dimanapun dalam perjalanan saya. Kemudian saya ingat dekat menjelang keluar, dekat pom bensin, itu saya jadi ingat tokoh ya besar, pelayan Tuhan di Gesek ini dari sebuah gereja tertentu. Iya. Sempat membeli sebidang tanah di dekat itu. Itu sudah tahun berapa tahun silam. Mau dibangun. Karena sudah pindah dari satu tempat, tidak berhasil. Waktu saya ngobrol dengan pendeta yang sempat ganti 2 kali di masa itu, ya saya sampaikan. Jangan langsung bangun. Kita bijak. Bangunlah di situ rumah pendeta, ya tempat tinggal, pakai adaptasi dengan lingkungan, bagus, ya buat kegiatan, biston, doa dan sebagainya. Saya memberikan saran, saudara. Yang gitu-gitu itu saya ingat. Makanya ketika kita hari-hari ini sedang terus bergumul, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah hasil pencerahan yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Jadi kita bangun. Begitu kita mendapat pembaruan, ya izin membangun. Dan saudara-saudara, mungkin kalau kita berpikir, wah di tempat lain ada gereja yang sudah mapan di Surabaya, di kota besar. Tapi gereja, jemaat yang memiliki jiwa militansi di dalam pelayanan, memiliki jiwa misionaris, itu mencintai tempat di mana kita sedang perjuangkan. Ya seperti saudara semua. Kalau ada orang cuma enaknya aja, wah di sana enak, senang. Wah itu umpamanya begitu. Saudara pikirkan. Bahwa pahala yang saya terima bukan saya sendiri, tapi Anda semua akan menikmati itu. Inilah langkah-langkah orang beriman. Yang dari waktu ke waktu, saya berharap berdoa, semua saudara juga mengalami hal yang sama.
bahwa di dalam perlombaan itu hasilnya kita semua menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Jangan ada yang kalah. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus sang pemenang dari segalanya. Tuhan memberkati saudara. Itu sebabnya hari ini kita akan makan perjamuan kudus. Karena ini bukti kemenangan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib bukan kekalahan. Karena dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan. Gembala yang baik adalah apa? Tolong yang tahu kalimatnya. Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan memberkati saudara. Kita akan siapkan diri untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh darah Tuhan. Terima kasih anakku Indra. Tuhan memberkati. Semua tim pelayan Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita akan nyanyi satu pujian. Kita siapkan untuk kita terima berkat perjamuan kudus. Keluargaku yang ada di online, jika ingin melaksanakan perjamuan kudus di tempat Anda sendiri, silakan mempersiapkan sarananya, sepotong roti kecil yang diangkat dan air anggur atau sirup, silakan. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Makasih Tuhan. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, mari saya undang kita berdiri sama-sama di hadirat Allah. Semua yang ada di ruangan tambahan. Haleluya. Keluargaku yang ada di online. Sekali lagi, siapkan hati kita semua. Tuhan memberikan iman di dalam hidup kita. Untuk buat kita nempel dengan sang pemenang Yesus. Haleluya. Angkat tangan dan hatimu katakan, ku percaya, hatiku percaya. Saya panggil semua pelayan Tuhan yang disiapkan. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya dan bahkan lebih dari itu Tuhan. Kami beriman oleh karena Engkau memberikan roh-Mu di dalam kami. Dan kami beriman artinya kami melekat dengan Tuhan, sumber pemenang. Yaitu sumber kemenangan yang pasti menjadikan kami pemenang. Di dalam menjalani perjalanan di sepanjang tahun perlombaan kehidupan ini. Berhari ini dan seterusnya kami akan melangkah dengan iman yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan iman yang ada Tuhan berikan kepada kami. Terus disegarkan melalui kerinduan kami untuk mendengar, menerima firman Kristus itu. Sehingga dengan demikian iman kami selalu teguh dan keberadaan kami tidak terkecuali dalam suka dan duka. Kami selalu nempel dengan Dikau sang pemenang yang sejati. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami duduk di bawah hadirat-Mu, menyerahkan perjamuan kudus yang sudah disiapkan di gereja ini. Tuhan, biarlah setiap orang yang sebentar akan makan dan minum perjamuan ini, dan yang ada di online dengan yang sudah disiapkan, yang hakikatnya sama. Ini adalah hasil bumi yang sudah dipersembahkan, dikuduskan dan diberkati, serta dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bagikan perjamuan ini. Haleluya. Naikkan satu pujian. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku Yesus, Yesus. disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, Silakan dibuka klip penutup hostia. Perhatikan ayat firman yang tertera pada saya. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-26. Ingat setiap ayat yang ada, yang tertera pada hostia di tangan saudara. Kita bersama mengangkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita, mengucap syukur. Tiap orang berdoa secara pribadi. Hakikatan iman ketika pelanggaran dibuat. Maka hari ini ketika masih ada dalam posisi salah, minta ampun sama Tuhan. Usahakan untuk klarifikasi dan rekonsiliasi dengan Tuhan dan juga dengan yang terkait. Supaya engkau dan aku memiliki kesiapan untuk melanjut di dalam perjalanan perjuangan perlombaan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami terus bicara. Menuntun dan menopang kami. Roh-Mu terus menyegarkan iman yang ada pada kami. Untuk melekat erat dengan Dikau Tuhanku Yesus. Terima kasih layakkan setiap kami. Untuk pagi ini menerima berkat Tuhan. Berkat yang ilahi. Ini yang akan menentukan bahagia atau tidaknya perjalanan kami. Karena bahagia itu datang dari berkat ilahi, berkat rohani. Karena berkat-berkat jasmani hanyalah sekedar kelengkapan. Dan itu bukan yang utama. Karena faktanya orang hanya dengan sesuatu yang sangat sederhana pun dapat menikmati kepuasan dan penuh ucapan syukur. Sementara masih ada segelintir orang yang di dalam kelimpahannya pun tidak dapat bersyukur kepadamu.
Kiranya Tuhan menjamah kami semua. Layakkan kami untuk makan perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita bersama memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dari hari pertama di tahun baru ini, setiap kami boleh menerima jamahan dari Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh akan dapat menikmati kuasa dari alat bantu yang Tuhan anugerahkan. Agar kami mencapai kemenangan demi kemenangan dalam seluruh tahun ini dan seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat cawan berkat ini di tangan kanan kami dan mengucap syukur. Karena kami yakin percaya perjamuan kudus ini dipersekutukan dengan kuasa darah-Mu yang luar biasa. Sabda Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersama dengan segenap umat tebusan Tuhan di seluruh muka bumi, hari ini tentu bersorak-sorai, berbagai macam dentak-denting dari alat musik yang sesungguhnya keluar dari hati umat tebusan bersyukur kepada Allah, karena masih diberi kepercayaan melaksanakan tugas panggilan kami di dalam dunia ini. Walau kami tidak tahu banyak tentang tahun ini, namun yang kami simpulkan tahun ini adalah tahun perlombaan. Bagi setiap kami diwajibkan untuk berjalan di dalam kekudusan. Menanggalkan semua beban dosa, kebiasaan hidup, cara berpikir, cara berstrategi yang berdosa. Semua kami tanggalkan agar kami lebih mudah untuk menjalani perlombaan yang kami harus tempuh, dan pada akhirnya sampai di garis akhir, yaitu kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi kami orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang tidak bisa kami lewati, tidak ada yang tidak bisa kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua berkemenangan, semua menerima berkat rezeki dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami semua dituntun dalam anugerah Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Pekerjaan kegelapan Tuhan menghalonya. Kalau kami beres hidup kami, maka Tuhan akan berkata, kamu diam saja, sebab aku yang berperang ganti kamu. Terima kasih Tuhan. Itu berlaku bagi setiap orang yang sungguh-sungguh siap di dalam perlombaan ini. Terima kasih. Bersyukur untuk hari ini semua pelayan Tuhan. Kami semua adalah pelayan Tuhan, ada di dalam berkat anugerah-Mu. Hamba serahkan kami sepanjang hari dalam tuntunan Tuhan. Ibadah ini disertai dengan korban syukur yang mereka akan bawa dan mereka akan serahkan atau yang mereka sudah serahkan. Saya silakan setiap amplop yang saudara bawa angkat tinggi-tinggi di tangan saudara. Dengan iman, saya akan berdoa. Tuhan, lihat setiap pribadi anak-anak-Mu yang memberi kepada Tuhan.
untuk kepentingan ladang pekerjaan Tuhan. Di gereja yang telah Engkau sediakan untuk kami dapat bekerja bersama-sama, melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Itu sebabnya semua yang dipersembahkan ada pada sasarannya. Untuk pembangunan yang sedang berjalan, Tuhan campur tangan. Untuk operasional, untuk pelayanan misi, dan semua yang dibutuhkan bahkan berkait dengan diakonia, Tuhan dipermuliakan lewat persembahan anak-anakmu ini. Tuhan mengingat sampai ke dalam kekekalan sorgawi. Bersyukur akan dilakukan dengan penuh iman. Dan semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan dalam setiap pribadi dalam rumah tangga, semua akan mencapai keberhasilan dalam iman. Bahagia, sejahtera, sehat di dalam anugerah Tuhan. Jika sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Dan jika kami mati, kami disediakan sorga di dalam kerajaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih, hormat puji bagi Tuhan. Sekarang sampai selamanya, syafaat kami untuk negeri kami tercinta. Indonesia, Tuhan berkati. Bangsa negara kami, pemimpin kami, dari presiden sampai semua pembantunya. Dan aparat penegak hukum yang ada adalah pengayom masyarakat. Termasuk istimewa di kota ini. Tuhan memberkati. Pujian bagimu ya Allah selama-lamanya. Dan kami semua menerima berkat yang baik dari Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa. Yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Selamat menerusi perjalanan dari hari pertama ini dan sepanjang tahun 2023 dengan berkemenangan bersama dengan siapa? Tolong. Tuhan Yesus Kristus. Jumpa dalam ibadah nanti jam 7 malam online untuk penajaman dari pemberitaan yang pagi hari ini saudara dan saya terima. Tuhan memberkati.